Tidak ada yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Gak ada sehancur-hancurnya diri kita, sehancur-hancurnya siapapun, Tuhan bisa pulihin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, pulihkan Tuhan, sembuhkan setiap kami yang datang saat ini Tuhan. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Tuhan, kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk menikmati cinta kasih, menikmati suara-Mu yang lembut bagi kami Tuhan. Kami mau duduk tenang Tuhan, sekalipun di sekeliling kami bergelora, sekalipun hidup kami sedang tidak baik-baik saja, tapi siang hari ini Tuhan kami memilih untuk duduk tenang di hadapan-Mu. Kami memilih Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu yang lembut, yang akan menyejukkan hati kami. Roh Kudus, kami tahu, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Rabaya Shikira la da 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 da. Ya da da bata Shikira la da 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 da. Ya da 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 da. Mari Engkau yang rindukan Roh Kudus. Ya Rabaya Rabaya. Engkau yang kering, Engkau yang lapar, Engkau yang haus, datang kepadanya. Engkau yang capek, datang kepadanya. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus pribadi yang dahsyat itu, yang tidak pernah meninggalkanmu seorang diri. Shirabata shikidira bata karalabaya shikera da baya. Iya bata karalabaya. Roh Kudus terus bekerja. Engkau ada di sini Roh Kudus. Iya setiap hati jamah, setiap hati lembutkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami ya Roh Kudus, supaya kami hidup benar-benar dipimpin oleh Roh-Mu, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan hari lepas hari. Terima kasih sekali lagi untuk siang hari ini. Kami percaya Engkau akan menyatakan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau ingin menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami umat-Mu yang ada di Living Bread ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hati kami terbuka, hati kami terbuka Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Gelap sekali, saya nggak bisa lihat di mana Ibu Diana, di mana Erni. Saya nggak bisa lihat, ini pada senyum, pada merengut, pada kesel, pada marah gitu loh. Tapi saya salam dulu ya. Apa kabar semuanya? Lemes. Udah sarapan belum? Beban hidup terlalu berat biasanya. Pak yang ketawa kencang biasanya gitu ya. Beban hidup terlalu berat, tapi nggak apa-apa. Tenang aja. Kata Tuhan, Dia akan memberikan kita penolong. Ya. Jadi kita duduk tenang. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Boleh tos, colek atau apapun, sapa kiri kanan, bilang semangat. Harus memberi semangat satu sama lain ya. Puji Tuhan. Siapa di sini yang benar-benar sedang berbeban berat, letih, lesu, capek, kayaknya nggak kelar-kelar gitu loh. Masalah nggak kelar-kelar, udah bertahun-tahun nggak selesai, di mana jalan keluar? Siapa yang sedang lagi dalam posisi atau kondisi seperti itu? Masih ada beberapa orang.
Ya, jadi ada beberapa orang yang angkat tangan, yang tunjuk tangan, masih ada pergumulan hidup, ya kan? Masih ada keraguan, Tuhan itu ada nggak sih? Kalau katanya Roh Kudus ada, dia ada nggak sih? Dia hidup nggak sih? Aku ngerasa nggak sih sedang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Tapi kabar baiknya gini, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya tinggal di dalam ketidakpastian. Ya, jangan takut. Coba deh bayangkan kalau bapak ibu, ya adik-adik, ketika bangun pagi yakin, pernah nggak? Puji Tuhan hari ini saya yakin saya anak Tuhan, saya diselamatkan. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Percaya bahwa saya ini diselamatkan gitu loh. Ya, saya dikasihi Tuhan. Saya nggak jalan sendiri. Pernah nggak punya keyakinan itu dalam hati? Kira-kira keyakinan itu dari siapa? Udah pintar semua, udah tahu, saya turun aja. Tapi keren banget kita di sini tahu bahwa semua keyakinan yang kita dapatkan itu bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita orang percaya. Roh Kudus bukan hanya sebuah teori ya, bahwa ya dia pribadi ketiga gitu dari Allah Bapa. Tidak. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia pribadi yang hidup, yang nyata, yang punya keinginan, punya kehendak, punya rasa seperti kita. Dan juga dia bekerja, dia ada untuk menolong kehidupan kita. Dia ada untuk hadir bagi hidup kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk mengubahkan hidup kita dan membentuk karakter kita. Itulah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita tahu tadi tanda-tanda yang di depan yang saya sebutkan ada, itu artinya kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi jangan lagi Roh Kudus di mana ya? Roh Kudus di mana ya? Enggak, udah tinggal di dalam kita, hati orang yang percaya. Setiap orang yang berkata Yesus Kristus anak Allah itu diberikan oleh Roh Kudus. Kita melihat nanti di dalam firman Tuhan, nanti Ella tolong siapkan di Yohanes 14 mulai dari ayat 15. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Roh Kudus itu tinggal berdiam di dalam diri orang percaya. Amin. Berarti di sini orang percaya bukan? Berarti yakin dan percaya bahwa ada Roh Kudus tinggal dan berdiam. Dia itu diam karena dibilang juga gini, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, berarti dia ada di dalam kita ya. Jadi itu di 1 Korintus 6 ayat 19 dan Roma 8 ayat 9. Tapi kita akan baca di sini Yohanes 14 ayat 15 sampai 19 kita baca ya. Kita baca bersama-sama. 3 2 1. Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Amin. Di sini kalau LAI menulis judulnya apa? Yesus apa? Yesus menjanjikan penghibur, gitu ya. Yesus menjanjikan penghibur dan penolong. Siapa yang perlu dihibur? Siapa perlu ditolong? Janji Tuhan sudah ada bagi kita. Jadi kita nggak usah lagi cari penghiburan di dalam dunia, cari pertolongan di mana-mana gitu loh. Ada satu pribadi, yaitu pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Kita lihat di dalam ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nggak sesaat, nggak hanya hari ini, nggak hanya di ibadah aja Roh Kudus hadir. Tapi Roh Kudus hadir di setiap hari, di setiap saat, 24 jam di dalam hidup kita. Kalau Dia yang adalah pribadi Allah tinggal dan menyertai dan hidup di dalam kita, berarti
Perlu nggak kita khawatir? Perlu nggak kita cemas akan hidup ini? Boleh, kita masih bisa punya masalah, tapi yang membedakan adalah kita yakin masalah kita akan selesai, masalah kita akan ditolong, masalah kita akan mendapatkan jalan keluar, sakit kita akan disembuhkan. Jadi bukan hanya saya mau ke gereja supaya saya disembuhkan, di rumah kita bisa disembuhkan. Waktu kita bekerja kita bisa dihibur oleh Tuhan, bukan oh saya mesti ke gereja supaya saya mendapatkan pertolongan. Enggak. Dimanapun kalau kita jalannya sama Roh Kudus yang adalah penolong, pasti dia akan ditolong, kita akan ditolong setiap saat. Kita lihat bahwa konteks ini adalah perkataan Tuhan Yesus menjelang penderitaan dan kematiannya diberikan seperti ucapan perpisahan, farewell buat para murid-murid Tuhan Yesus. Karena sedikit lagi dia akan pergi meninggalkan para murid-murid ini yang dikasihi. Dan Tuhan Yesus tahu murid-murid sedang bersedih, sedang ketakutan, sedang terluka. Karena apa? Ini tiap hari jalan sama Tuhan Yesus. Mereka berpikir, kalau Tuhan Yesus pergi, kami gimana? Pernah nggak kita rasanya sedih ditinggalkan orang yang dikasihi? Kalau mau pergi jauh, seumpama ya kan Marsal yang sering pergi kadang keluar kota gitu loh. Pasti Alin merasakan, aduh Marsal mau pergi, aku sedih gitu. Kan biasanya ada yang kayak gitu, benar nggak sih? Benar? Sedih ya, nanti catat ya, nanti sampaikan ke Alin. Jadi biasanya itu hal yang menyedihkan, apalagi murid-murid Tuhan Yesus yang diajar langsung, nanti mereka bingung, mereka ketakutan gitu loh. Jadi Tuhan Yesus tahu kondisi para murid. Kalau Tuhan Yesus tahu juga kondisi para murid, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kondisi kita? Tahu. Oleh karena itu, Tuhan tahu nggak sih kalau aku lagi dalam masalah? Pernah kan kadang terpikir kayak gitu ya. Jadi kita lihat kegelisahan, ketakutan yang dialami para murid ini, Tuhan Yesus langsung memberikan sebuah janji kepastian, penghiburan. Yaitu dia bilang apa? Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu ketika dia pergi kembali kepada Bapa, murid-murid ini tidak bisa hidup, bekerja, melayani dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak kuat menghadapi akan tantangan yang akan datang. Makanya Tuhan bilang begini, saya pergi, tapi tenang aja, ada penolong yang akan menolong kamu. Jadi gak akan ditinggal sendiri, kata Tuhan. Kamu tidak akan ditinggalkan sendiri. Tuhan Yesus hadir di saat yang tepat, memberikan jawab janji firman Tuhan di saat yang tepat, di saat murid-murid sedang butuh-butuhnya. Pernah gak kita ngalamin ketika kita lagi susah, tiba-tiba ada orang yang entah dari mana tepuk kita, cuma nepuk. Atau dalam hati, tenang anakku. Pernah gak kayak gitu? Jangan takut. Kira-kira itu siapa yang ngomong? Itu Roh Kudus, Roh penolong. Dia hadir, dia tahu kebutuhan kita. Sekali lagi tahu ya, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid butuh pertolongan, butuh Roh Kudus. Karena mereka nggak kuat untuk menghadapi hidup ini. Yohanes 14 ayat 16, kita masih tetap di 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan memberikan padamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi, janji ini bukan hanya untuk para murid, tapi juga janji ini diberikan bagi kita orang percaya. Orang yang percaya pada Yesus, janji ini diberikan. Orang yang nggak percaya, orang dunia, punya nggak janji ini? Enggak. Hanya diberikan bagi kita orang percaya. Karena orang dunia menolak dia, menolak Roh Kudus. Jadi kita bersyukur nih, sekalipun tantangan apapun kita punya penolong yang keren, yang hebat, yang dahsyat, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal berdiam di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus tahu kita membutuhkan, kita butuh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 7. Boleh dibuka Ella? Kita baca ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah apa? Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Jadi Tuhan Yesus tahu loh bahwa kita itu butuh Roh Kudus. Aplikasinya dalam hidup kita apa sih? Banyak peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita salah, ada suara dalam hati, kayaknya kamu salah. Itu suara Roh Kudus. Kalau kita lemah, ada suara yang menghiburkan. Banyak banget Roh Kudus mengajarkan kita. Awalnya kalau kita baca firman, terus kita nggak ngerti, terus kita baca ulang. Oh, ternyata ini pengertian ayat ini. Sering kan ngalamin itu? Terus orang lain dapat yang lain. Oh, ini saking kayanya firman Tuhan. Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita, akan mengajarkannya kepada kita. Tapi di sini saya untuk dalam aplikasi hari-hari saya punya 3, yaitu pertama, oh ya, sebelum itu kita tahu siapa yang pernah mendengar di sini udah pernah sering bahkan untuk kata penolong itu yang dalam ayat itu adalah dipakai sebagai parakletos. Pernah dengar ya? Semua udah dengar ya? Karena saya masih dengar sering dengar bahkan di sini parakletos. Parakletos itu sedikit review. Parakletos itu mempunyai makna sebagai apa? Penolong. Apalagi kita udah dengar. Pernah dengar penghibur, apa? Pembela, pembimbing. Itu parakletos. Dengan demikian, Roh Kudus yang adalah parakletos bagi hidup kita yang juga adalah pribadi Allah ini nih. Kita nggak perlu lagi takut karena pembela kita, penolong kita, pengacara kita, penghibur kita bukan dari manusia tapi dari Allah itu sendiri. Jadi kalau Tuhan yang turun tangan tolong kita, kelar nggak masalah kita? Kelar, cuma kan tunggu waktunya yang kita harus tetap dalam sikap sabar dan setia. Amin. Pertama, penolong dan menguatkan dalam pergumulan. Saya rasa di sini kita semua sudah pernah merasakan sendiri bagaimana Roh Kudus hidup di dalam kita sebagai penolong dan menguatkan kita dalam pergumulan. Semua kita pernah menghadapi pergumulan. Bahkan sampai saat ini ada yang sedang bergumul, benar? Tadi ada yang angkat tangan, ada ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut sama pergumulan. Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menyertai dan memberikan kekuatan. Demikian juga Roh akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan oleh karena itu saya bilang sekali lagi, jangan takut. Bilang kiri kanan, jangan takut. Kamu nggak sendiri. Ada Roh Kudus penghibur. Contoh gini, contoh Rasul Paulus, Rasul yang besar itu. Apakah dia tidak punya tantangan? Banyak banget banyaknya. Mungkin kita nggak kuat kali ya kalau kita ngadepin kayak dia. Tantangannya, bahkan dia bilang begini di 2 Korintus 1 ayat 8. Percaya ya, ini ada di firman Tuhan. Nggak usah ditampilkan. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah sudah besar dan berat. Sehingga kami juga telah putus asa. Pernah pada titik ini Rasul Paulus. Tapi kita melihat karena pertolongan Tuhan, oleh karena pertolongan Roh Kudus, dan dia tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang ada di depannya. Itu yang membuat Rasul Paulus sanggup dan kuat menanggung semuanya itu. Karena ada Roh Kudus. Kami juga rasanya kalau nggak ada Roh Kudus yang ini kayaknya kita bisa keok. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kita masih berdiri di sini. Percayalah itu bukan karena kekuatan kita. Amin. Jadi sekali lagi, kita kalau punya masalah, jangan lari, jangan cari pada penghiburan dunia, ya. Cari ada Roh Kudus. Sekalipun hidup kita pahit, sekalipun dada terasa sesak, pernah nggak nangis sampai sesak gitu, sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, hanya tetesan air mata? Sering. Banyak ya yang sering. Yang sering banyak nggak? Sering, puji Tuhan. Berarti kita sama pernah melalui pengalaman itu ya, yang nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, udah apa, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi kan firman Tuhan bilang bahwa ia tahu keluhan-keluhan itu. Dia tahu, dia bisa menerjemahkan setiap bahasa tetesan air mata, sampai dibuatin lagu tuh. Dan sebab gini, Tuhan, Roh Kudus tuh bisa mengerti setiap bahasa doa. Roh Kudus ngerti. Jadi kalau kita datang, sumpama contoh, saya udah nggak bisa berdoa lagi, udahlah, saya menyerah.
pergi meninggalkan Tuhan. Yang rugi siapa? Kita. Padahal Roh Kudus tuh tahu loh bahasa tetesan. Tapi kan kamu bisa berdoa. Gimana mau berdoa? Ngomong aja udah nggak bisa. Tapi kan kita lihat di sini bahwa bahkan keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus bisa menerjemahkan itu membawa kepada Bapa. Ini loh bahasa tetesan dari Ibu Masya, Ibu Diana Doro. Katanya apa? Ibu siapa namanya sekarang? Doro Marta, dia punya nama sendiri, Ibu Diana Doro. Ada Ibu Sriani. Tuhan tahu tetesan air matamu. Nggak ada yang tahu, Bu, satu tetes itu artinya apa? Nggak ada yang tahu. Yang tahu, yang bisa terjemahkan dan menyampaikannya kepada Bapa adalah Roh Kudus. Karena dia adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi jangan takut, nggak bisa ngomong, nggak apa-apa. Datang aja, duduk aja, diam di kaki Tuhan. Mau nangis-nangis, sudah nggak bisa nangis, nggak apa-apa. Yang penting kita datang sama Tuhan. Ini ada contoh di Alkitab. Kisah Hana. Tahu ya kisah Hana? Rasanya saya juga pernah sampaikan kisah Hana di tempat ini. Kisah Hana itu ada di 1 Samuel. Waktu itu dia berdoa dengan, dia punya pergumulan karena dia sering dihina sama apa ya, kalau di sini sekarang dibilang apa ya, Penina. Penina itu adalah ya istri kedua, bukan istri kedua ya, jadi dan punya ya madu boleh lah. Jadi kalau kayak gini gitu ya, jadi dia mandul, dia nggak punya anak. Tak, terus suaminya Bu Hana akhirnya carilah wanita lain supaya bisa melahirkan seorang keturunan bagi dia. Bangga dong si Penina, namanya Penina. Dia padahal budak. Dia diangkat jadi istri dari suaminya Ibu Hana. Tapi dia jadi sombong karena dia merasa lebih dari si Hana. Udah sombong, dia menindas. Udah sombong, suka menindas. Ternyata kesombongan itu dengan penindasan itu apa, jalannya barengan gitu. Terus katanya hidup lagi. Enggak. Jadi dia nangis gitu. Dia udah saking gak tahan, dia datang ke rumah Tuhan, dia cari Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan. Saking beban berat, dia cuma bisa, ada yang sampai gitu, apa orang bilang apa, tahek-hek, apa sih bahasa Indonesia kalau Manado, bahasa ini apa? Termehek-mehek. Nah, sampai ada acaranya dulu tuh ya, zaman dulu. Termehek-mehek. Dan Imam Eli saat itu nggak ngerti, ini perempuan ini kok gitu, nggak tahu komat kamit, sampai dibilang dia seperti orang mabuk. Itu udah seperti sedikit, itu bukan sedikit, itu kasar, itu penghinaan. Bahwa seorang hamba Tuhan bilang, sumpama Bu, siapa contoh ya di sini? Bu dia ada lagi. Sama Cici punya masalah nih, Cici ya. Terus Cici nangis, udah saking gak kuat Cici naiklah di lantai 2 supaya nggak ada yang lihat. Terus udah dibilang gini, menghadap ke salib gitu. Terus entah pesta semua datang atau saya datang. Cici itu kenapa lagi tuh? Pasti sesuatu ini anak ini, jangan-jangan narkoboy katanya gitu. Jangan-jangan dia mabuk apa dia ini gitu. Jadi saking dia Cici udah nggak bisa ngomong apa-apa itu, saking nggak bisa. Tapi Tuhan tahu bahasa tetesan air mata dari Hana. Dan Tuhan memberikan apa yang dia janjikan pada tahun berikutnya. Jadi jangan takut ya. Kalau kita sedang tidak bisa ngomong, nggak bisa berbuat apa-apa, sesek, datang sama Tuhan. Panggil Roh Kudus, tolong saya. Mungkin nggak bisa ngomong lagi. Ini aku Roh Kudus. Ngomong aja apa aja kayak satu kata tuh, udah dia paling ngerti banget. Jadi jangan takut, jangan lelah. Kalau kita capek, kita ini datang ngomong berdoa sama Tuhan ya. Jangan menjauh, ya. Jangan menjauh dari Tuhan dan jangan mengabaikan Roh Kudus. Contohnya gini, seringkali di hati kita ada kata-kata atau kalimat kamu semangat, atau tidak tiba-tiba ada ayat yang muncul. Pernah ya kayak gitu ya? Ayat itu akan menguatkan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita supaya kita bangkit lagi. Aduh, saya terus sakit-sakitan.
Terus Roh Kudus bilang begini, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Itu Roh Kudus pekerjaannya. Kamu tenang, akulah Allah yang menyembuhkan. Ketika aku berfirman, maka aku akan menyembuhkanmu. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat firman yang tumbuh, yang timbul di dalam hati kita. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, kehabisan kata-kata, kehabisan air mata, nggak apa-apa, tetap datang, jangan berhenti. Ya, nggak apa-apa. Udah kering katanya air mata, nggak apa-apa. Tuhan tahu kok. Kamu kering kayak air mata, mau apa Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu kebutuhan, dan Tuhan tahu cara menolong hidupmu. Yang bisa tahu cara tolong kita itu hanya Tuhan. Kita punya gini, kadang kita punya plan B, saya maunya gini, saya mau Tuhan tolong dengan cara kayak gini. Enggak, Tuhan caranya berbeda. Karena kalau pakai caranya Tuhan, kita akan bisa bilang, wow, kalau pakai caranya Tuhan. Saya mau sedikit kesaksian ketika untuk poin 2 penghibur di tengah kesukaran. Poin 2 penghibur di tengah kesukaran. Saya sedikit kesaksian. Saya tahu di sini setiap orang seperti tadi udah pernah nangis, pernah sedih, pernah berduka, pernah ditinggalkan orang yang dikasihi. Ya, tahun lalu saya kan kehilangan mama saya. Waktu saya dengar mama saya masuk di ICU, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri saya kesempatan ya untuk bisa ketemu dengan mama. Karena biasanya mama sakit, bolak-balik sakit masuk ICU. Saya cuma berdoa dan seperti tidak ada sebuah dorongan untuk segera pergi lihat mama. Tapi kali ini dorongan itu kuat untuk saya cepat-cepat datang. Dan saya berdoa demikian, berikan saya kesempatan. Makanya waktu itu saya berdoa, saya bertindak, saya pergi. Dan di sana saya masih bisa merawat mama, masih bisa mempersiapkan mama. Saya nyanyi, saya pujian penyembahan, saya share firman dengan mama. Dan mama posisi masih sadar dan bisa ngerti semuanya. Dan sampai waktunya ketika dokter berkata, dokter panggil bahwa mama sudah tidak ada. Tahu, kita ngerti kondisi mama kemungkinan sudah tidak bisa ditolong lagi. Tapi saya masih punya harapan kalau masih bisa tambah lagi gitu. Dia tiap hari tambah lagi satu hari. Tapi hari itu adalah hari terakhir. Sore saya masih bisa ngobrol nyanyi buat mama, tapi malam ternyata mama sudah pergi. Ketika saat dengar dokter bilang sudah nggak ada, saya udah tahu bahwa ya mama udah nggak ada. Terus masih tenang, berusaha masuk ke ruang ICU. Namun ketika sampai lihat tubuh mama terbujur kaku dan dingin, di situ saya gak bisa napas. Sampai bilang, Tuhan, ini ya rasanya kalau kita itu rasanya berduka dalam, sampai napas pun rasanya kita sulit. Adik saya yang peluk saya bilang, aduh saya gak bisa napas, saya takut saya pingsan gitu loh. Dia peluk. Terus saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan ingetin saya, gak apa-apa, tenang. Mama sudah bahagia. Itu lega, kelegaan satu yang saya terima. Kedua, tahu gak, doa kamu dijawab Tuhan loh. Aku sudah menjawab doamu. Itu ngomong. Aku sudah menjawab doamu. Kamu minta kesempatan untuk bisa melayani mama. Kamu bisa minta beberapa hari untuk bisa ada dekat mama. Kamu minta supaya ketika kamu datang ketemu mama, mama masih dalam posisi sadar dan sehat. Sekalipun sudah di ICU. Tuhan jawab. Itu benar-benar itu sebuah penghiburan yang luar biasa. Saya, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Di situ saya sadar bahwa saya rasa itu Roh Kudus itu kerja dengan nyata di dalam diri saya pribadi. Karena memang kedukaan itu untuk bangkit, untuk kuat dan terhibur lagi memang terus berproses gitu loh. Tapi Roh Kudus setia loh. Dia cuma nggak ngomong cuman pada hari itu, tapi tiap hari dia menghibur dengan banyak firman Tuhan, dengan
penghiburan dari saudara-saudara yang menguatkan ayat-ayat firman Tuhan yang kayak diingatkan kembali. Itu sungguh menguatkan, dan saya percaya itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Demikian juga dengan kita, apapun gitu loh. Sekalipun memang rasa beneran, rasa nggak enak tuh, sesak sampai nggak bisa napas, sampai berdiri nggak bisa. Tapi ada Roh Kudus akhirnya. Ketika Roh Kudus itu ngomong, itu seperti kedamaian yang begitu tenang, sehingga bisa tarik napas lagi, bisa duduk lagi, bisa berpikir jernih lagi. Oh ya, selanjutnya harus ngapain. Jadi jangan takut kalau kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Kita nggak teriak, adik-adik saya tidak teriak-teriak di depan mama. Nggak, karena kita tahu Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi mama dan bagi kami juga. Ketiga, peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu memulihkan keadaan kita. Tidak selamanya keadaan kita baik-baik saja. Tidak selamanya kita tidak, istilahnya gini, gak ada kita yang kebal dosa, gak ada dari kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Benar? Ada di sini yang sudah tidak melakukan kesalahan atau dosa? Boleh? Masing-masing kita seringkali terpelecok bahkan tanpa sengaja. Kita tiba-tiba melakukan sebuah kesalahan, mungkin lewat perkataan kita, mungkin lewat tindakan sikap kita, mungkin lewat lirikan mata kita, mungkin lewat apalagi ya, contoh gini, mungkin kalau ibu-ibu suka ngumpul gitu ya, contoh di sini baik kok ibu-ibunya. Jadi contoh ngumpul ngomong, tiba-tiba ada satu pokok, bilang pokok apa ya? Orang aja ya. Orang aja lebih keren. Lagi ngomongin seseorang. Terus semama Pastor datang, Pastor bilang, "Kamu lagi ngomongin siapa?" gitu. "Enggak, kita lagi nggak ngomongin dia kok. Tapi kan aku dengar kalian ngomongin." "Enggak, kita sedang mereview." Jadi nggak ngomongin, pakai kata yang lebih halus, mereview gitu loh. Oh, lagi mereview. Jadi sekarang bukan ngomongin, bukan gibahin, tapi mereview. Oh gitu ya, ngelesnya tuh banyak banget. Tahu nggak? Kalau kita dalam posisi kayak gitu, terus tiba-tiba dalam hati kita rasa tidak nyaman. Oh, tadi saya udah ngomongin orang ini. Rasa tidak nyaman itu datang dari siapa? Dari Roh Kudus. Mulai kilik-kilik hati kita. Kayaknya tadi salah deh gitu. Bertobat. Tandanya Roh Kudus perhatian dan mau menolong hidup kita supaya hidup kita terus jalannya di jalan yang lurus. Membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Karakter seperti karakter Kristus. Kan tujuan kita apa? Serupa seperti Kristus. Jadi itu akan terus berproses setiap hari. Gak ada yang langsung bisa holy gitu loh. Gak. Kita semua masih jatuh bangun dalam dosa, dalam kesalahan. Tapi kalau jatuh, bangkit. Kalau salah, perbaiki. Dan kalau Roh Kudus tegur, dengar. Dan Roh Kudus menegur kita bukan cuma juga sekedar timbul di dalam hati, tapi Roh Kudus juga memakai orang lain untuk menegur kita. Benar nggak? Ambil itu sebagai teguran dari Roh Kudus, dari Tuhan. Oh iya, kalau orang menegur kita, terus kita ini negur-negur, ini pasti ada sesuatu nih nggak suka sama saya gitu kan? Enggak, itu adalah kesempatan di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita dipulihkan. Wih, cepat sekali waktunya. Titus 3 ayat 5b, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ia menyembuhkan, membentuk karakter kita, menyembuhkan luka, memulihkan iman, dan mengubah hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Contoh orang yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu Petrus. Tahu ya Petrus ya? Tahu ya? Dia murid Tuhan Yesus nggak? Murid, ngelihat mujizat nggak? Tapi pada saat Yesus disalibkan, pada Yesus ditangkap, dia gimana? Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Katanya dia ngumpet dengan diam-diam karena takut. Dan dia menyangkal berapa kali?
3 kali. Tapi yang kerennya setelah hari Pentakosta, ketika Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan buat murid-muridnya dicurahkan, dahsyat. Sang penakut, sang pengecut, dia tampil dengan berani memberitakan firman Tuhan, dan 3.000 orang bertobat dalam 1 hari. Bisa gak Tuhan ubahkan kita? Bisa. Roh Kudus yang akan mengubahkan kita, menjadikan kita menjadi lebih kuat lagi di dalam hidup ini, supaya hidup kita semakin hari semakin terang benderang, semakin menjadi garam dan terang. Supaya menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ketiga, dengan cepat Tuhan memulihkan keadaan kita. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Gak ada, sehancur-hancurnya diri kita, sehancur-hancurnya siapapun, Tuhan bisa pulihin. Jadi jangan bilang, saya sudah terlalu jatuh, terlalu dalam, terlalu hancur hidup. Tuhan bisa pulihkan. Kadang-kadang kita hancur, kita merasa diri hancur karena keadaan kondisi, memang keadaan yang begitu menekan hidup kita. Saya teringat dengan waktu saya sementara mempersiapkan ini, di detik-detik terakhir dalam persiapan udah menyusul, nama Naomi keluar. Nama Naomi, oke. Saya pelajari. Naomi satu kali bilang begini, waktu dia kembali ke kampungnya Bethlehem, dia bilang begini, jangan panggil aku Naomi, karena tetangga-tetangganya tahu itu. Ibu Naomi, dia bilang begini, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Hati Naomi ini sudah hancur, hidupnya berantakan. Kisah singkat tentang Naomi. Naomi dan sekeluarga ini pergi meninggalkan Bethlehem, menuju ke Moab, karena di Bethlehem saat itu sedang ada kelaparan, dan mereka lihat, dengar selentingan bisik-bisik tetangga di Moab ada banyak ada banyak kelimpahan. Pergilah mereka sekeluarga. Itu mereka seperti solusi yang cepat, pergi ke Moab. Solusi cepat, dunia sekarang menawarkan begitu banyak solusi cepat bagi kita, benar nggak? Contoh, pinjol, solusi cepat yang diberikan dunia. Tapi hati-hati, kita bisa terlilit di dalam pinjol kalau kita tidak hati-hati. Naomi, solusi instan, dia dengan suaminya Elimelek pergi ke sana. Dan akhirnya, karena bisik-bisik tetangga di sana aman, di sana ada kebutuhan segala macam, pergilah mereka meninggalkan tanah perjanjian, pergi menuju Moab yang katanya. Dan apa yang terjadi pada keluarga Naomi? Yang awalnya mereka bilang ada masa depan di sana, ada kehidupan di sana, itu nggak terjadi. Yang ada kematian, kehancuran. Mati, suaminya mati, anak-anaknya mati, mereka hancur, kedua anaknya. Naomi begitu sakit hatinya, sampai dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara artinya apa? Kepahitan. Naomi artinya apa? Manis, penuh sukacita, menyenangkan. Berubah itu karena salah ambil keputusan meninggalkan Bethlehem, tanah perjanjian. Perubahan nama Naomi itu mengidentifikasikan keadaan hatinya. Dia bilang, saya nggak lagi manis, saya lagi nggak penuh pengharapan, saya penuh dengan kepahitan. Tapi yang kerennya adalah ketika Naomi dengar, ketika dalam keadaan yang sudah capek, lelah, dia teringat kampung halamannya, dia teringat Bethlehem. Dia ambil keputusan untuk balik arah, untuk jalan pulang kembali seperti anak bungsu. Dia pulang kembali ke Bethlehem, ke tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi? Di situ Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan mengembalikan kekuatannya kembali. Tuhan memberikan dia masa depan kembali. Tuhan membangkitkan semangatnya kembali. Jadi kita lihat, Tuhan sanggup memulihkan, asal kita mau dipulihkan, asal kita mau kembali kepada Tuhan, kembali pada kekuatan yang sesungguhnya, itu kekuatan Roh Kudus, pada pribadi Roh Kudus.
apa yang pahit di dalam hidup kita, ketika kita minta, Tuhan, ubahkan semua yang pahit ini menjadi manis. Roh Kudus sanggup melakukan itu dengan kuasanya dan kasih-Nya. Gak ada yang rasa pahit itu yang gak bisa diubah menjadi manis. Kisah Naomi berakhir dengan sangat manis seperti nama Naomi. Pengharapannya kembali, dia menjadi hidup kembali, segala kepahitan hilang, pengharapan itu dia dapatkan kembali. Sekalipun hancur, Naomi akhirnya mengambil keputusan untuk balik arah, kembali pulang ke Bethlehem, ke tanah perjanjian. Bethlehem artinya rumah roti, di mana di situ ada pengharapan, ada makanan, ada kehidupan. Akhirnya dia memilih untuk kembali ke rumah di mana dia bisa hidup dan mendapatkan pengharapan itu kembali. Yuk, mari kita, apapun rasa getir, rasa pahit kita dalam hidup kita yang mungkin saat ini kita sedang rasakan, ada rasa putus asa, jangan takut, Tuhan sanggup pulihin. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita masing-masing supaya kita kembali kepada Tuhan. Roh Kudus akan bekerja memulihkan setiap pengharapan yang sudah hancur. Roh Kudus akan memberikan kita kembali kekuatan baru sampai kita bisa bangkit lagi berdiri. Ya Tuhan, saya akan mengikut Engkau. Dan Roh Kudus sanggup membuat segala kepahitan hidupmu menjadi sebuah kesaksian yang manis seperti Naomi.